Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil rekam, sambil kepurap nggak apa-apa. Celentang. Makan gitu. Makan. Ya, jemaah sekalian, pembahasan yang saya akan berikan adalah pembahasan yang saya sudah cari di Google dalam teks bahasa Indonesia tapi belum ada, yaitu pembahasan kitab syarah kitab Mawahibul Laduniyah bil Minah al-Muhammadiyah. Ya. Ini kitab ada 12 jilid yang berisi biografi Nabi Muhammad, ya, atau sirah nabawiyah, ya, sejarah Nabi Muhammad, ya. Nah, dari 12 jilid ini ada di jilid ke-6 tentang keutamaan antara Nabi Muhammad dengan nabi lainnya, ya, Nabi Muhammad dengan nabi lainnya. Ya. Kalau yang kita tahu, mujizat Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, ya, yang berlaku sampai nanti hari kiamat tiba. Dan selain dari itu, mujizat-mujizat yang diberikan Allah kepada Nabi, mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa, diberikan juga kepada Nabi Muhammad, bahkan lebih dari itu. Di sini saya tulis ada 14, ya, 14 mukjizat yang diberikan kepada nabi lain selain Nabi Muhammad, dan di Nabi Muhammad pun ada, ya. Yang mana saya dapatkan materi ini dari guru saya, guru kita Kiai Haji Hasbiul Hasim, ya. Saya ulangi, nama kitabnya Mawahibul Laduniyah, ya, jilid ke-6. Nabi yang pertama Nabi Adam, ya. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 30. Al-Baqarah ayat 30 tentang Allah hendak menciptakan Nabi Adam, ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, ya. Nabi Adam diciptakan, yang mana prosesnya panjang, ya, tentang pemilihan tanahnya yang seperti apa, dari mulai kepala, badan, kaki, jadi nggak salah-salah, ya. Ada pemilihan tanahnya, ya. Kemudian itu dibahas panjang dan lebar di Kasful Ghaibiyah tentang penciptaan Nabi Adam, ya. Nah, Nabi Adam diciptakan. Nah, Nabi Muhammad, ya, keutamanya mana? Ya, keutamanya Nabi Adam diciptakan sebagai wasilah untuk Allah membangkitkan Nabi Muhammad, ya. Itu. Jadi dari pencipta Nabi Adam disampaikan atau ditaruh nur Nabi Muhammad turun, ya, terus sampai ke Nabi Isa, sampai dengan rahimnya, ya, sampai dengan rahimnya Siti Aminah, ya, dimulai dari Nabi Adam, ya, seperti itu, ya. Dari Nabi Adam terus sampai ke Siti Aminah, sebelum Siti Aminah ke bapaknya Nabi Muhammad, yaitu Abdullah. Gitu. Selanjutnya Nabi Adam diciptakan sebagai nabi, hanya diciptakan saja, ya. Kemudian diajari oleh Allah tentang
nama-nama segala macam yang ada di surga, nama binatang, ya, nama pohon-pohonan, ya. Diciptakan saja Nabi Adam. Tapi Nabi Muhammad selain diciptakan, dibelah juga dadanya, ya. Dalam sejarah 3 kali dibelah dadanya, sampai terakhir sebelum di Isra dan Mi'rajkan Nabi, dicuci hatinya dengan air zam-zam dan kemudian diberi hikmah dan keimanan. Jadi bukan diciptakan saja Nabi Muhammad, tapi dibelah dadanya, ya, hatinya dicuci dengan air zam-zam. Jadi proses sesar, ya, proses sesar itu sebelum manusia menemukan, malaikat sudah mencontohi, ya, bahwa bisa sesar, ya. Gitu. Terus ada lagi ilmu kote, ya, di Sukabumi itu orang nutup luka atau bekas membedah orang atau mengoperasi orang ditutup pakai jari. Itu manusia biasa aja bisa, ya. Apalagi malaikat, ya, gampang buat malaikat kalau diizinin sama Allah buat membuka dan menutup dadanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian, ya, Nabi Adam lagi. Nabi Adam, ya, Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Ya, alasannya 3. Yang pertama, perintah Allah. Yang kedua adalah Nabi Adam mempunyai ilmu. Ya, jadi orang yang punya ilmu dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, orang yang punya ilmu Allah angkat derajatnya sampai Adam yang manusia, ya, menjadi lebih mulia ketimbang malaikat dan iblis, sehingga Allah suruh sujud malaikat dan iblis. Gitu. Kemudian alasan yang ketiga adalah dia mempunyai nur Nabi Muhammad. Jadi di dalam dirinya Nabi Adam ada nurnya Nabi Muhammad, atau cahaya Nabi Muhammad. 3 alasan, ya. Kemudian Nabi Idris. Nah, Nabi Idris diangkat ke langit yang ke-6. Itu ada di surah Maryam ayat 57. Ya, Nabi Idris alaihissalam diangkat sampai ke langit ke-6. Sedangkan Nabi Muhammad sampai dengan Sidratul Muntaha, ya, langit ke-7 lewat sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, jadi utama Nabi Muhammad ketimbang Nabi Idris seperti itu. Nabi Idris cuma sampai langit ke-6, tapi Nabi Muhammad sampai dengan langit ke-7 dan bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Iya, SM, Sidratul Muntaha, betul. Kemudian Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh mengarungi air bah dengan bahtera, ya, dengan kapal laut, ya. Jadi sampai dengan sekarang orang kalau ke laut pasti pakai kapal, ya. Tapi Nabi Muhammad, ya, batu disuruh sama Nabi Muhammad, ya, turun dari tebing terus ke air, dia berenang menuju Nabi Muhammad. Ketika sampai depan Nabi Muhammad, batu itu bicara. Kata batu itu, engkau adalah Nabi. Batu ngomong, ya. Kalau di sini dinding, ya, di jadi dinding bisa ngomong. Gitu, ya. Ya, sejarah Nabi Nuh, ya, ada di Hud ayat 42. Kemudian Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, api menjadi dingin, ya, surah Al-Anbiya ayat 69. Ya. Nah, api menjadi dingin, ya, yang mau dibakar, ya, Nabi Ibrahim mau dibakar, terus ya narukuni, kata Allah, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah dingin, ya, dan menjadi selamat Nabi Ibrahim, gitu. Karena api menjadi dingin. Nah, itu apinya cuma dikit, ya, seukuran yang mau membakar satu orang. Tapi Nabi Muhammad ketika Mi'raj, beliau melewati lautan api, ya, melewati lautan api itu padam. Lautan api itu padam, gitu. Ya. Jadi apinya lebih gede lagi nih ketimbang api yang mau membakar Nabi Ibrahim. Kemudian
Nabi Ibrahim membangun visi Ka'bah, ini Al-Baqarah ayat 127. Ya, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dibantu Nabi Ismail. Hanya membangun fisiknya Ka'bah, tapi ruhnya Ka'bah diletakkan oleh Nabi Muhammad, yaitu Hajar Aswad. Ya, jadi ruhnya Ka'bah itu Hajar Aswad. Nah, dan dia membuat 4 kabilah yang bersitegang menjadi damai, ya, karena usulan Nabi Muhammad ya untuk meletakkan batu Hajar Aswad bersama-sama, gitu. Jadi dengan adanya Hajar Aswad akhirnya Ka'bah itu menjadi mulia. Gitu. Jadi ibaratnya kayak rumah nih ya, ini rumah orang biasa, ini orang pejabat, ini rumah kiai, ya. Padahal sama-sama rumah, bangunannya sama-sama dari material, tapi karena isinya berbeda, orangnya berbeda, akhirnya orang memandangnya beda, gitu. Padahal rumah sama, misalkan ini tipenya sama, bentuknya sama, karakteristiknya. Iya, karena isinya ada manusia biasa, ada orang yang alim, jadi mulia tuh rumah, gitu. Gitu. Jadi sama-sama bangunan, contoh ini diskotik, ini masjid, ya, atau ini rumah biasa, ini Baitullah, padahal sama-sama bangunannya sama, ya. Atau tempat yang paling indah sekalipun dibandingin dengan Baitullah, wah, orang lebih tertarik Baitullah, magnetnya beda, ya, karena ada ruhnya di situ, seperti itu. Kemudian Nabi Yusuf, nah, ketampanan Nabi Yusuf itu 25%, ya. Nabi Muhammad 50%. 20%-nya lagi mana? Diberikan oleh Allah kepada laki-laki, kepada wanita, kepada tumbuhan, kepada binatang di alam raya ini. Jadi kegantengannya Nabi Yusuf hanya 20%, Nabi Muhammad 50%, gitu, ya. Kata Nabi Muhammad, "Utiya Yusuf satrul husni." Utiya Yusuf satrul husni. Diberikannya Nabi Yusuf setengah ketampanan. Jadi setengah ketampanan punya Nabi Yusuf, ya, dari satu, ya, satu kegantengan Nabi Muhammad, setengahnya Nabi Yusuf, ya. Tapi kenapa Nabi Yusuf terkenal dengan kegantengannya, tapi Nabi Muhammad enggak? Karena kegantengan Nabi Yusuf masih bisa dilihat orang. Sedangkan Nabi Muhammad kegantengannya udah saking gantengnya 2 kali lipat dari Nabi Yusuf, akhirnya orang nggak berani mandangnya, udah nunduk saking gantengnya. Atau kita nih saking takutnya sama orang, kita nunduk aja. Atau saking hormatnya sama orang, kita nunduk aja. Kenapa? Saya nggak bisa melihat. Atau anak kepada ibunya, udah saking cintanya, saking takjimnya sama ibu atau sama orang tua, sama bapak, itu nunduk aja. Kalau udah dibilangin udah nunduk aja. Saya ingat tuh Pak Johari, Pak Chandra, Pak Edi, depan Pak Prapto nunduk aja. Tuh Pak Johari, Pak Chandra, Pak Ferry, Pak Heidi, berempatnya. Kalau udah depan Pak Prapto nunduk. Mungkin saking hormatnya beliau. Begitu, ya. Apalagi Nabi Muhammad, ya. Para sahabat itu nunduk semua Muhammad, ya. Jadi kegantengannya ibarat bulan, setengahnya Nabi Muhammad. Nah, dari yang setengah 25%-nya adalah kegantengan Nabi Yusuf. Nah, selebihnya dikasih tuh buat manusia, mau laki mau perempuan. Oke, sekarang kita lihat laki ganteng, itu nggak seberapanya sama Nabi Yusuf, apalagi sama Muhammad. Orang cantik banget, nggak ada apa-apanya. Itu sisa, ya, sisa pemberian. Gimana sih kalau sisa, ya? Ini pokoknya buat si A, pokoknya buat si B, sisanya terserah buat siapa, kayak gitu, ya. Sekarang aja kita udah kadang lihat manusia ganteng ataupun wanita cantik, melihatnya udah terperangah, ya, terpesona. Gimana? Terpesona, iya. Nabi Yusuf, iya. Ya Allah, kita ngeliat orang gantengnya putih bersih alim lagi, aduh, kayak Habib Guys, ya. Pak Eko, iya. Gimana? Iya. Nih, Nabi Muhammad 100%, berarti Nabi Yusuf 50%, ya saya 20% lah. Pak Eko berapa persen Pak Eko? Ya, kira-kira aja. Gitu, ya. Ketampanan Nabi Yusuf masih bisa dilihat,
makanya sampai wanita pada berdarah tangannya, ya. Salah motong, mau motong apel malah motong jari. Itu masih bisa dilihat, dan Muhammad udah nggak bisa dilihat, udah ganangannya, saking gantengnya. Kemudian Nabi Musa, ya, membelah lautan di bumi, ya. Asyura ayat 63. Nabi Musa dengan tongkatnya sebelum menyeberangi lautan dikejar oleh laut Firaun, pukul tongkat ke air, laut maka terbelah. Nah, ketimbang Nabi Muhammad lebih utama membelah bulan. Nabi Muhammad bisa membelah bulan, ya. Nabi Musa membelah lautan, Nabi Muhammad membelah bulan. Dalam surah Asyura ayat 63. Kemudian Nabi Musa dapat keluar cahaya dari lengannya. Nah, ayat Qur'annya usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in. Al-Qasas ayat 32. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, ia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Tuh, kan Nabi Musa enggak terlalu putih, ketika masukin tangannya ke leher bajunya putih tangannya. Itu salah satu mukjizatnya. Nabi Musa bisa putih tangannya, tapi Nabi Muhammad seluruh tubuhnya bercahaya, ya. Nabi Musa putih bercahaya tangannya, Nabi Muhammad seluruh tubuhnya bercahaya. Kemudian Nabi Musa dikabul doanya, ya, surah Toha ayat 25 sampai 28 yang biasa dipakai oleh penceramah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu 4 ayat tuh, ya. 4 ayat dipikir satu ayat, ya. 4 ayat Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya. Itu Nabi Musa doa maka dikabulkan oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad belum berdoa namun sudah dikabul, ya. Al-insyirah, ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka al-ayat. Kemudian Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud dapat melunakkan besi, ya. Surah Sabah ayat 10 sampai 11. Nah, Nabi Daud, ya, mukjizatnya dapat melunakkan besi. Besi bisa lunak apa dia? Kalau kita mah dipahat, di apa namanya itu, dipatrik dulu, dipanasin dulu baru meleleh. Kalau Nabi Daud nggak perlu, ya. Nah, tapi Nabi Muhammad kayu kering bisa jadi kembali basah dan kemudian keluar daunnya. Contoh ini kurma najwa. Ajwa. Iya, ajwa. Iya, betul. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam cepat melesat dengan angin, ya. Sekejap sama dengan 1 bulan perjalanan, ya. Sabah ayat 12. Nah, tapi Nabi Muhammad lebih cepat lagi dengan buruk, ya. Dengan buruk lebih cepat dari angin yang digunakan oleh Nabi Sulaiman. Lebih cepat dari kilat yang menyambar. Kecepatan cahaya. Cepat, lebih cepat lagi dari itu. Kecepatan cahaya. Iya. Kemudian Nabi Isa, ya, surah Ali Imran, ya. Nabi Isa menyembuhkan yang buta. Wa ubriul akmaha wal abrasa, ya. Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan yang buta. Nah, sedangkan keutamanya Nabi Muhammad adalah mengembalikan mata yang sudah copot. Tuh, sahabat matanya udah copot nih, dibalikin lagi sama Nabi Muhammad sehingga matanya kembali berfungsi dan lebih cakep lagi. Waduh, Nabi Isa udah keren banget tuh, ya, menyembuhkan mata yang buta dari lahir. Matanya masih ada di sini, ya. Disembuhin sama Nabi Muhammad, bisa melihat. Ya, ayatnya tadi Ali Imran ayat 49. Wa ubriul akmaha wal abrasa. Tapi Nabi Muhammad mata yang udah copot dibalikin lagi, bisa lihat kembali sempurna, kembali sembuh, bahkan lebih cakep lagi matanya. Lebih cakep lah pokoknya matanya, bening, ya. Kemudian Nabi Isa menghidupkan orang mati. Al-Imran ayat 9. Lanjutannya, ya, wahil mauta biiznillah, dan menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Nah, Nabi Muhammad lebih dari itu. Ya, orang mati masih utuh dihidupin sama Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad
sate kambing dapat kembali menjadi utuh. Udah jadi sate nih, bisa jadi utuh, jadi kambing lagi. Subhanallah ya. Itu rangkuman yang saya buat ya dari pengajaran Kiai Haji Hasbul Hasim di kitab Mawahibul Laduniyah jilid ke-6 dari 12 jilid saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti di-sharing di YouTube materinya. Kita tutup dengan doa kepada Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.